Ya Allah ya Rabbi jihan sama jihan. Sudah kelihatan ya Bu? Sudah Bu. Saya mulai ya Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Sore, Sofia. Selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Baik, sehat. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita, sebaiknya kita ice breaking dulu ya. Boleh, Bu. Nah, kita gerak-gerak sedikit ya. Oke, kita ice breakingnya lempapeda. Karena saya dari Papua, jadi saya ambil lempapeda ya. Lempapeda, lempapeda, anak yang manis, anak yang pintar. Tangannya di pinggang, kakinya ditekuk, bergoyang, bergoyang. Oke. Baik, ibu-ibu, hari ini saya akan membawakan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Apa sih itu kurikulum, Bu? Mungkin ada yang bisa menanggapi? Mata pembelajaran yang menjadi acuan bagi guru. Ya. Oke. Ya, prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum operasional sekolah. Serta contoh-contoh yang bisa dijadikan inspirasi. Satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Jadi, kurikulumnya bebas ya dari satuan pendidikannya ya yang menentukan mau bagaimana kurikulum itu dikembangkan ya. Kemudian kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Jadi proses kalau yang lama ya Bu ya, yang masih lama itu kita rotanya, prosem, RPPM-nya, RPPH itu masih mengekang anak ya pembelajarannya ya. Kalau sekarang kita harus lebih merdeka lagi gitu. Nah, terus kemudian kurikulum dan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidikan pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Seperti itu. Nah, mungkin kalau yang dulu itu penyusunan kurikulum itu dari RPPH, RPPM itu, kalau sekarang yang kita pelajari itu
capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, mungkin seperti itu ya Bu ya. Kemudian lanjut lagi, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yaitu berpusat pada anak, 2 konstekstual, 3 esensial, 4 akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kalau berpusat pada anak di sini, pembelajarannya harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahap belajar, serta kepentingan peserta didik, profil Pancasila, dan selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Konstekstual maksudnya menunjukkan kekhasan dari dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Kemudian esensial, yaitu semua unsur informasi penting, utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami. Tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lainnya. Kemudian akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sini, pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, terus di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Mungkin seperti itu saja materi hari ini. Mungkin ada yang mau menanggapinya? Ada yang Sudah mau mulai menanggapi, Bu? dipahami, Bu? Boleh saya mendakapi sebentar, Bu Juwairia? Silakan, Dian. Ini dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Bu. Nah, di sini mungkin yang benar itu siapa saja yang memang harus benar-benar terlibat dalam memangku kepentingan di pengembangan kurikulum operasional satuan pendidik, Bu. Takutnya saya salah-salah, malah kurang atau kelebihan. Kalau di kami Bu, pemangku kepentingan menurut yang saya tahu itu kami dari dinas, dari pusat dulu ya, dari pusat, terus ke dinas, pengawas, kepala sekolah, terus pendidik. Mungkin seperti itu Bu. Atau Bu Ira mungkin mau menanggapinya? Baik, Bu. Seperti saya setuju seperti apa yang disampaikan Bu Juwaria, di situ pemangku kepentingan yang ada di level atas itu ada pusat sebagai pembuat kurikulumnya, kemudian di level tengah itu ada pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, kemudian di level selanjutnya ada mungkin seperti itu yang kami pahami, ada orang tua, kemudian ada anak-anak yang dilibatkan, kemudian ada anak-anak, ya, seperti itu yang kami pahami, Bu, untuk pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan kurikulum operasional, begitu. Terima kasih Bu Ira tanggapannya. Mungkin masih ada yang mau menanggapi? Sudah tidak ada tanggapannya? Sudah mulai dipahami, Bu Ya. Juwaria? Terima kasih. Sekian materi dari saya. Sama-sama. Terima kasih, Bu Terima kasih. Juwaria. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.